Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal latihan berkaitan dengan gerak vertikal. Ya, gerak vertikal. Yuk, langsung saja kita lihat soalnya. Sebuah bola tenis, ya, sebuah bola tenis dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Ini dengan kecepatan awal berapa? 10 meter per sekon. Tentu kalah, kita lihat. Kecepatan bola setelah bergerak 2 sekon. Nah, ini berarti waktunya 2 sekon. Perpindahan bola setelah bergerak 2 sekon. Oke, yang ketiga, tinggi maksimum yang didapat ditempuh bola. Oke. Tinggi maksimum ya, oke. Oke, yuk langsung kita lihat saja ini ilustrasinya. Jadi kita lihat di sini ada ilustrasi. Ada sebuah bola tenis, kita lihat. Ini awalnya di sini. Ya, kita asumsikan. Di sini mula-mula. Mula-mula. Ya, kasus mula-mula. Mula-mula. Ini akhirnya. Akhir. Ini kita gunakan untuk menjawab A dan B terutama ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Mula-mula kecepatannya awal tadi adalah dilempar ke atas, jadi dia lemparnya ke sana, sehingga kita lihat V0 nya itu arahnya ke atas. Kalau ke atas nilainya itu positif. Nah, ini positif berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dia itu dilempar ke atas ini. Oke. Nah, selama bergerak ke atas dia akan mengalami percepatan atau perlambatan. Ya, percepatan sebesar. Nilainya sebesar min G. Berapa? Adalah min 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian setelah bergerak T-nya berapa tadi? Setelah bergerak selama 2 sekon. Nah, T-nya 2 sekon. T-nya sama dengan 2 sekon. Oke. Kita lihat di sini. Maka ya, ini ditanyakan berapakah jarak tempuhnya? Nah, di sini. Kemudian berapakah kecepatan ketika mencapai di sini V? Oh ya, ini kita kasih simbol Y gitu ya. V0Y ini adalah VY. Oke. Jadi ini ilustrasinya. Kalau kita mau nulis di sini ditanyakan. Oke, yang A adalah berapakah tadi? Berapakah kecepatan bola? Oke. Berapakah kecepatan bola VY? Nah, dengan cara T-nya berapa tadi? 2 sekon. Oke. Yang B, berapa perpindahannya? Kita kasih simbol Y. T-nya berapa? 2 sekon. Oke. Yang ketiga adalah berapa Y maksimumnya? Ya, ini berada di puncak. Nanti kita bahas. Oke. Nah, ilustrasi ini kita gunakan untuk menjawab soal yang A dan B. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Jawab. Oke. A. Kita masih ingat GLBB? Rumusnya apa? Iya. GLBB. Masih ingat GLBB? Apa itu? V sama dengan V0 plus AT. Nah, berarti V-nya kita ganti dengan namanya VJ. Kita lihat. V0-nya kita ganti dengan V0Z. Nah, plus A-nya kita ganti dengan min GT gitu. Nah, dari sini kita lanjutkan. Kalau begitu VJ sama dengan kita masukkan saja menjadi V0-nya tadi berapa? 10 ya. 10. Oke. Terus min G. Min G itu berapa? Min 10 tadi ya. Oke. Min 10. Oke. T-nya berapa tadi? 2. Atau begini. Nah, kita coba kita ulangi. Ini plus dulu. Plus berapa tadi? Min 10 kali T, biar lebih sesuai dengan persamaannya. Berarti 10 sorry. Oh ya, keliru ya. Oke, keliru. T nya berapa tadi? T nya 2 sekon ya.
2 sekon. Oke. Berarti sama dengan 10 min 20. Berarti min 10 meter per sekon. Oke. Kemudian muncul pertanyaan ini, loh kok VJ-nya kok ketemunya negatif? Nah ini perhatikan ini, kok VJ-nya kok ketemunya negatif ini? Loh katanya tadi ke atas, kok VJ-nya negatif? Kita ini, kok negatif? Nah ini, kok VJ-nya kok ketemunya negatif? Ini harus diperhatikan. Nah, coba kita kasih keterangan, berarti. Perhatikan, ini tadi kan hanya ilustrasi ya, ilustrasi cara menggambarkan begitu. Nah, sekarang kita terjemahkan. Ini matematikanya kok ketemu negatif. Sekarang arti fisiknya bagaimana? Ini kok negatif? Ini kasih keterangan. Kok negatif? Kok negatif? Maka jawabannya berarti begini ceritanya. Ketika bola ini dilemparkan tadi dengan kecepatan awal V0 tadi, dia bergerak sampai tertinggi. Nah, kemudian berhenti di sini. Puncak, ini di puncak. Nah, si bola tadi tidak berhenti di situ saja. Tak kasih warna yang berbeda. Kemudian dia berbalik ke bawah. Kita tahu sifatnya gerak vertikal jika dilempar ke atas nanti mengalami perlambatan, kemudian dia bergerak ke bawah. Nah, dimungkinkan pada saat tersebut benda berada di sini. Nah, sehingga kecepatan akhirnya VJ-nya, kalau ini V0Y tadi ya, V0Y. Nah, ini adalah bahwa si bola tenis tadi sudah melewati puncak dan kembali lagi ke bawah. Sehingga ini kok, nah karena dia ke bawah maka kita lihat kalau ke bawah arahnya negatif, ke bawah. Nah, berarti arahnya negatif, bernilai apa tadi? Negatif. Paham ya? Jadi mengapa kok ini negatif? Berarti apa? Berarti bola sudah melewati puncak dan berbalik turun ke bawah. Nah ini mengapa negatif? Oke, gitu ya. Oke, yang pertama selesai. Oke. Jadi kecepatan ke atas positif, ke bawah negatif. Oke. Sekarang yang kedua adalah ditanyakan yang B, berapakah perpindahannya? Yang B, berapa perpindahannya? Perpindahan. Oke. Perpindahan kita gunakan rumus apa tadi? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kalau kita masukkan S-nya tadi diberi simbol namanya Y, V0-nya adalah V0Y dikali T plus setengah A-nya adalah min G dikali T. Ya, kuadrat. Kita lihat di sini sudah ada G-nya belum ya? Oh ya, oke. Oke. Nah, sekarang baru dimasukkan di sini. Yuk kita masukkan. Yuk, di mana? Yuk kita masukkan di sini. Yuk, berarti Y sama dengan V0-nya tadi berapa? 10 dikali T-nya berarti 2. Kita kurung supaya tidak plus setengah A-nya tadi berapa? Min 10. T-nya berapa tadi? T-nya 2 kuadrat. Kita kasih ya juga dikasih biar aman. Oke. Nah, sehingga kalau kita masukkan mana nih? Nah, ini berarti Y sama dengan 10 kali 2 adalah 4 20 ya. 20 terus plus ini min ya, berarti min. Ini kita tulis di sini kali berapa tadi? Setengah kali 10
setengah kali 10 berapa? Setengah kali 10 itu berapa? 5 kali 4 ya. Oke. Berarti 20 min 20. Berarti ketemunya 0 meter. Nah, ini pertanyaan. Loh, mengapa kok 0 meter? Nah, pertanyaannya begitu. Mengapa kok 0 meter? Nah, sekarang kita butuh penjelasan baru. Kembali kita coba jelaskan. Kalau 0 meter berarti kan tidak ada perpindahannya. Kita asumsikan begini. Nah, sekarang kita menjawab dari yang A dan pertama ya. Jadi pertama kali V0-nya di sini. Kemudian dilempar, bergerak naik sampai puncak. Ini puncak. Ternyata dia kembali lagi. Tak kasih warna beda ya. Ini kasih warna. Nah, tak kasih warna beda ya. Ternyata kembalinya itu ternyata sampai di sini juga. Nah, posisi akhirnya di sini. Setelah 2 sekon tadi, ternyata posisi akhirnya itu di sini VJ-nya. Ini V0Y ya. Kita lihat ini sehingga arahnya ini ke bawah V0Y-nya. VJ-nya. Kalau V0Y-nya tadi ini ke atas, VJ-nya adalah ke bawah. Oke. Ini tadi berarti ini berapa? 10 meter per sekon ke atas ya. Ini menjadi min 10 meter per sekon ke bawah. Jadi yang kedua, mengapa bernilai 0? Berarti dia itu kembali ke tempat semula. Ingat, kalau dalam koordinat kartesius, 0-nya itu di sini misalkan. Ketika dia bergerak naik, ada nilainya, kembali lagi sini berapa nilainya? 0. Perpindahan adalah besaran vektor. Jadi ketika dia kembali ke tempat semula, nilainya adalah 0. Berarti kesimpulannya adalah ini karena kembali, jadi kalau ini naik, terus kembali lagi ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Oke. Itu ya. Oke. Yang ketiga sekarang. Berapakah tinggi maksimumnya? Nah, yang C sekarang. Sekarang kita akan mencapai yang C adalah berapa tinggi maksimumnya. Tinggi maksimum. Oke. Yuk kita lihat. Andai kata mula-mula di sini tadi, kemudian dia bergerak naik. Tentu saja nggak belok-belok gini ya. Ini hanya sebagai saja. Kita lihat di sini awal. Ini tadi V0Y. Berapa tadi? 10 meter per sekon ya. Nah, akhirnya itu di sini. Akhirnya itu adalah di puncak. Ya, kita tahu ketika berada di puncak apa? Benda berhenti sebentar. Benda berhenti. Walaupun sebentar ya, sebentar. Nah, sebentar. Karena benda berhenti berarti VJ-nya ini sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kuncinya. Sehingga kita akan gunakan rumus apa? Rumus GLBW yang ketiga, VJ min, kalau kita gunakan GLBW berarti V min V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS gitu ya. Nah, kalau kita ganti menjadi VJ kuadrat min V0Y kuadrat sama dengan 2 kali min G kali S. Sehingga kalau dimasukkan VJ-nya berapa? 0. Berarti ini tinggal masukkan 0 kuadrat min berapa tadi? V0-nya 10 kuadrat sama dengan 2 kali min 10 kali Y. Ya, Y-nya kita ganti Y maksimum ya. Y maksimum. Oke. Itu cari ini kita hapus sedikit, kita modifikasi. Ini bukan S ya, ini bukan S. Tapi ini adalah apa ini? Ini apa ini? Ini adalah S-nya kita ganti dengan Y. Y-nya adalah kita ganti Y maksimum karena tinggi maksimum. Yuk, sehingga kalau kita hitung lagi, berarti ini 10 kuadrat adalah min. Min-nya tetap ada. 0 kuadrat 0 ya, langsung saja min 100.
sama dengan 2 kali min 10 berarti min 20 Y maksimum. Jadi kalau begitu Y maksimum sama dengan berapa? Min 100 dibagi min 20. Berarti ketemunya 5 meter. Oke, itu jadi itulah hasilnya, kesimpulannya. Oke. Ya. Terima kasih ya.